Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Larita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun keadaannya. Oke? Kita akan reading buat kalian Taurus lagi ya. Saya akan manjakan kalian Taurus dengan readingan untuk kalian ya. Dan tema kita kali ini adalah no tema ya. Saya bingung mau bikin judul apa ya, tapi saya pengen bikin readingan buat kalian. Oke? Jadi kita tema bebas aja ya. Kita akan lihat ya apa pesan buat kalian saat ini. Oke? Mudah-mudahan pesan yang akan sampai ke kalian ini adalah pesan yang positif ya, kabar baik yang akan membuat kalian itu bisa lebih excited lagi. Oke? Oh ya, buat kalian yang mau personal reading ya, silakan kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di sini dan juga yang ada di box deskripsi. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Saya shuffle dulu kartunya. Oke. Oh, di sini ada King of Pentacles. Ini kayaknya akan ada kabar baik buat kalian ya. Kabar baik tentang seseorang. Seven of Wands. I'm happy for you and me ya. Ada Six of Pentacles. Wow, ini beneran, ini kabar baik. Kabar baik buat kalian ya, para Taurus. Mudah-mudahan ini juga terjadi pada saya. Ada Ten of Cups. Wow, saya nggak bersabar membaca selanjutnya. Ya Allah, ada Queen of Cups. See, ya. Lalu ada apa lagi pesan buat kalian? Yang lebih ke kabar baik ya. Ada The Hermit. Oke. Ada yang lagi dapat pencerahan ya, hidayah. Setelah selama ini tenggelam dalam kegelapannya, sepertinya dia mendapat hidayah. Dan The Tower ya. Apa yang selama ini menghalangi kalian untuk bersatu ya? Lihat, saya pas ngomong ini ya, ada angka 1707. Jadi ini saya rekod jam 17.07. Itu artinya apa? Perubahan besar ya. Akan ada perubahan besar dalam hidup kalian Taurus. Wah, ada the tower moment ya. Apa yang menjadi hambatan kalian selama ini? Tower yang begitu tinggi, yang sulit untuk ditembus, diruntuhkan, akan runtuh ya. Kalian akan masuk ke fase baru ya, di mana di fase baru ini akan ada kehidupan yang jauh lebih baik ya. Dan kehidupan ini memang kehidupan yang sudah lama kalian impikan. Kita lihat lagi ada apa buat kalian. Oke. Thank you. Ada The Magician ya. Ada Five of Pentacles. Oke. Kita lihat ini dulu ya, nanti baru selanjutnya apa. Oke. Saya bahagia banget baca ini ya buat kalian, karena saya juga berharap ini terjadi dalam hidup saya ya. Oke. Di sini ada yang mendapat hidayah ya, pencerahan. Jadi mungkin kalau selama ini ada seseorang yang hatinya batu ya, yang sulit untuk diubah, Tuhan sepertinya sudah bekerja di atas sana ya, mengubah hatinya menjadi lebih lunak ya. Jadi dia itu mulai sadar akan sesuatu yang membuat dia selama ini terkurung dengan ilusinya dia ya. Jadi kalau ini bicara tentang seseorang, sepertinya seseorang ini adalah seseorang yang dulu pernah dekat dengan kalian ya, bisa pasangan kamu ya, suami atau istri, atau mantan pacar kamu ya. Jadi seseorang ini ya dulu pernah singgah, pernah berada di hati kamu untuk waktu yang cukup lama ya. Mungkin dia suami kamu ya, atau istri kamu. Pendeknya dia pernah ada di dalam kehidupan kamu di waktu-waktu sebelumnya. Oke? Dan mungkin selama ini hubungan kalian itu kurang baik ya. Mungkin banyak dari kalian yang no communication ya. Saya so Inggris ini. Yang tidak ada komunikasi ya. Dan mungkin selama ini dia
kubur bersama ilusi-ilusinya, ya, pikiran-pikiran jeleknya, dan tibalah Tuhan memberi dia hidayah, ya, yang membuat dia itu akhirnya pikirannya itu bisa cerah lagi, ya, bisa berpikir sehat lagi, dan mulai berpikir tentang kamu, ya. Buat kalian yang mungkin saat ini berpikir mungkin si A gitu ya, seseorang yang pernah dekat dengan kamu, tapi di sisi lain kamu berpikir, masa sih gitu, seorang si A apa mungkin bisa kena hidayah? Kalian jangan lupa ya, Tuhan itu mampu mengubah segalanya. Nggak cuma mampu mengubah keadaan kita, tapi dia juga mampu mengubah hati kita, ya. Beliau itu mampu membolak-balikan hati setiap manusia, ya. Jadi kalau ini terjadi, ya memang harus terjadi, ya, karena memang ini sudah takdirnya. Oke, di sini ada Seven of Wands, ya, dan Six of Pentacles. Kalau ini bicara tentang seseorang dari masa lalu kamu, ya, atau mungkin seseorang ini nggak ada hubungannya dengan masa lalu kalian, ya, tapi orang ini sudah ada saat ini di dekat kamu, ya. Kalau selama ini dia seperti tidak bisa memberikan kamu kepastian, ya, atau seseorang ini adalah seseorang dari masa lalu kamu yang sudah tidak komunikasi lagi sama kamu, dan mungkin kamunya juga sudah di titik yang tidak mau berharap lagi, ya. Pada akhirnya dia akan nongol, ya, akan memunculkan dirinya dan menjalin silaturahmi, ya. Mungkin dia akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini, ya. Seseorang ini sepertinya berniat untuk menjalin kedekatan lagi sama kamu, ya. Mungkin setelah selama ini melanglang buana, ya, menjalani kehidupannya yang mungkin sama berlikunya dengan kamu. Mungkin di dalam perjalanannya itu dia menemui banyak pelajaran-pelajaran, ya, bagaimana di dalam pelajarannya itu dia selalu membandingkan kamu dengan orang-orang yang pernah dia temui, ya. Dan dari perbandingan-perbandingan itulah dia melihat cahayamu itu, ya. Jadi kalau selama ini cahayamu itu tertutup oleh egonya, oleh emosinya, oleh sikapnya yang selalu sok benar, ya. Mungkin setelah mengalami banyak cobaan, mengalami banyak rintangan, ya, dan ketemu banyak orang, akhirnya dia mulai menyadari kalau ternyata nggak ada yang bisa menyamai kamu, ya. Kamu tetap the best, ya, yang ada di dalam hidupnya, ya. Oke, di sini ada Queen of Cups, ya. Kamu selalu ada di hatinya, ya. Kamu adalah orang yang tidak pernah tergeserkan oleh siapapun, ya. Walau mungkin dia ketemu dengan beberapa orang yang mungkin secara fisik jauh di atas kamu, secara usia mungkin dia jauh lebih muda, ya, dan bisa memberikan treatment yang biasanya para kaum mereka itu suka, ya. Tapi tetap posisi kamu ini tidak bisa tergantikan. Kamu adalah sosok yang sangat berharga buat dia, ya. Lepas dari segala rasa kebencian yang mungkin pernah ada di hatinya terhadap kamu, pernah ada rasa penolakan terhadap kamu, tetap dia nggak bisa bohong kalau kamu adalah permaisuri, ya. Kalau dia itu laki-laki dan kamu itu perempuan, kamu itu tetap permaisuri di hatinya, ya, dan itu tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Kenapa bisa begitu, ya? Karena kamu punya hati yang tiada batas, ya. Kamu adalah orang yang sangat baik, yang sangat pemaaf, ya, dan punya cinta kasih, gak cuma sama dia, tapi juga sama sesama kamu, ya. Kamu ada orang yang lemah lembut, ya. Kalau kamu wanita, kamu adalah orang yang keibuan, ya, dan sosok wanita yang mandiri dan juga dewasa. Oke. Lalu di sini ada Ten of Cups, ya, dan The Tower. Oke. Mungkin buat beberapa dari kalian yang selama ini berharap, ya, kalau hubungan kalian ini bisa baik kembali, berharap kalau dia mau datang lagi, bersatu lagi dengan kalian. Tapi saat itu mungkin sudah bertahun-tahun berjalan, ya, tidak ada kejelasan apapun,
ya. Dan sepertinya sangat sulit untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu, ya. Kartu The Tower ini akan mematahkan keraguan kamu, ya. Apa yang kamu harapkan tentang keluarga bahagia akan kalian dapatkan, ya. Ini adalah tentang pemulihan, ya. Bagaimana kondisi kalian saat ini akan Tuhan pulihkan sebentar lagi, ya. Orang yang kalian harapkan hadir dalam hidup kalian akan datang tidak lama lagi, ya. Dan mungkin dalam waktu dekat ini dia sudah akan berkirim kabar, ya, akan menjalin komunikasi lagi dengan kamu, ya. Ini akan seperti amazing, ya, buat kalian, karena ini adalah sesuatu hal yang langka, ya, yang mungkin di museum aja nggak ada, ya. Jadi seseorang yang mungkin selama ini begitu keras, ya. Magician ini adalah sosok yang pikirannya itu begitu jelimet, ya. Beda dari orang-orang kebanyakan, ya. Jadi dia itu adalah orang yang sibuk dengan pikiran-pikiran negatifnya, ya, selalu overthinking, selalu negative thinking sama orang, dan selalu berprasangka buruk, ya. Dan kalau dulu kamu berharap dia bisa berubah, itu sangat tidak mungkin. Kartu The Tower ini mengatakan sangat mungkin itu terjadi, ya. Karena ingat satu hal, ya, Tuhan itu mampu memulihkan hati setiap orang, ya, memulihkan keadaan, membolak-balikkan hati kita manusia, ya, yang buruk menjadi baik, yang benci menjadi kasih, ya. Semua itu Tuhan mampu lakukan, ya, termasuk kepada orang ini. Semagician apapun dia, seburuk apapun hatinya, Tuhan mampu pulihkan, menggantikan hatinya yang hitam itu menjadi putih bersih, agak keping-pingan, ya, yang artinya hatinya itu bisa berubah menjadi hati yang penuh dengan cinta, penuh kasih, penuh sayang sama kamu. Oke? Jadi apa yang menjadi impian kalian selama ini, ya? Impian yang membuat kalian itu sangat berat menjalani hidup, ya, karena kalian tahu impian itu sepertinya sangat sulit untuk kalian bisa dapatkan, ya. Tapi lepas dari beratnya pengharapan kalian itu, tapi kalian tetap menghidupkan harapan itu. Kalian yakin kalau kayak someday, ya, Tuhan akan bisa wujudkan mimpi ini, ya. Walau di saat kalian meminta itu seperti itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi ada satu keyakinan Tuhan mampu mengubah apapun, ya. Tuhan akan lakukan ini buat kalian. Hidup kalian akan dipulihkan, hidup kalian akan diperbaiki, keluarga yang hancur berantakan akan diperbaiki lagi, akan di-co-create lagi, ya, dan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, ya. Kalau ini terjadi dan kalian reunian lagi, kalian berkumpul lagi, mudah-mudahan ke depannya tidak akan ada lagi terjadi perselisihan, ya. Yang ada adalah saling support, saling mendukung, ya, saling menyayangi melebihi dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu, ya? Karena perjalanan kalian masing-masing. Oke? Jadi kalau ini terjadi akan ada satu hal yang bisa kalian pahami. Kenapa Tuhan mengizinkan beberapa pasangan, ya, harus menjalani perpisahan, ya. Padahal Tuhan itu membenci perceraian, ya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya pasangan itu bisa belajar di perjalanannya masing-masing, ya. Kamu belajar dengan perjalananmu, begitupun dia belajar dari perjalanannya, ya. Dari perjalanan itu kalian akan membandingkan, ya, membandingkan banyak orang dengan dia. Dia pun begitu membandingkan orang-orang yang ada di dekatnya dengan kamu, ya. Sehingga dari saling membandingkan itu kalian menemukan, ya, satu hal positif yang ada di dalam diri kalian masing-masing, yang mungkin selama ini tertutup karena ego kalian yang mungkin sama-sama tinggi, ya. Jadi dari perjalanan itulah kalian menjadi bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, menjadi lebih bijak, dan bisa melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Bukan dari sudut pandang yang sempit, ya, yang selama ini kalian lakukan. Oke? Dari situlah kebijaksanaan kalian lahir, dan pikiran waras kalian juga terbentuk, ya. Itulah yang namanya hidayah.
Dan ketika semuanya itu terjadi, ya Tuhan pulihkan semuanya karena Beliau melihat kalian sudah siap untuk dipersatukan kembali, ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak akan terpisahkan, ya, baik oleh manusia ataupun oleh apapun kecuali maut, ya. Kalaupun kalian harus terpisah sementara waktu, itu hanya untuk memberi kalian pelajaran berharga, supaya ketika kalian bersatu lagi, kalian sudah menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, ya, sehingga hubungan kalian itu bisa berjalan dengan sehat, dengan lebih berkualitas. Dan kalau kalian punya anak, kalian pun bisa membentuk anak-anak kalian menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Jadi kedepannya, dari keturunan kalianlah akan lahir anak-anak terang yang akan menerangi dunia kita yang gelap ini. Oke? Jadi inilah kabar baik buat kalian ya, yang akan datang sebentar lagi. Saya harap ini bisa resonate ya, relate dengan kehidupan kalian. Kalau ini relate, jangan lupa nanti tulis di kolom komentar ya. Saya akan senang membaca komentar-komentar kalian. Dan kalau kalian punya ide-ide apa yang mau dibacakan, silahkan komen di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan coba bacakan buat kalian. Oke? Saya harap video ini bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi serta memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.